Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas fisika. Hari ini kita akan membahas salah satu soal yang paling sering muncul di lomba olimpiade, yaitu kasus KLB tentang kinematika. Jadi kasus-kasus apa aja yang secara umum itu sering muncul di KLB, ini hari ini kita bahas. Oke, KLB merupakan gerak lurus beraturan, di mana pada kasus KLB hanya satu rumus yang kita pakai, karena rumusnya KLB memang satu, yaitu S sama dengan V kali T, di mana S ini adalah jarak tempuhnya, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Dimana kalau dulu SD itu pakainya JKW dulu ya, jarak kecepatan waktu, sama aja nih, jarak kecepatan waktu. Cuma untuk SVT sendiri tinggal dirubah saja dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jarak sendiri biasa dipakai dengan space ya, atau S, kecepatannya V, velocity, waktunya time. Kasus apa aja yang sering diketemukan di konsep kinematika KLB ini? Pertama adalah kasus berpapasan, ya, berpapasan. Dan yang kedua adalah yang susul-menyusul. Di mana keduanya ini ada dua subkasus yang sama modelnya, yaitu ada yang bergerak bersamaan, satunya yang tidak bergerak bersamaan atau salah satu bergerak duluan. Oke, kita akan bahas dulu yang bagian pertama untuk kasus yang berpapasan. Ya, kita bahas nomor 1. Contoh, langsung contoh kasus saja ya. Biasanya soalnya bentuk soal cerita, atau sehingga dari soal cerita itu harus kamu rubah ke bentuk sketsa biar mudah akan mengerjakan. Tapi di sini saya akan langsung ke bentuk sketsanya saja biar cepat dan biar bisa langsung paham. Contoh, di titik sini ada si A ya, bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, dan ada si B bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon, di mana di antara keduanya berjarak 120 meter. Oke, pertanyaannya sangat sederhana, yaitu kapan dan di mana mereka akan bertemu. Seperti ini. Kemudian cara mengerjakannya bisa kita kerjakan dengan konsep, dengan cara cepat, dan macam-macam cara lah pokoknya. Oke, kita pakai logika dulu aja. Kalau antara ini A sama B, ini si B ya, A sama B ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda, otomatis nanti mereka bertemunya kan, kalau ini kan 120 meter ya, tengah-tengahnya ini 60 meter, karena A lebih besar kecepatannya, otomatis ketemunya kan nggak di tengah-tengah, tapi di sekitar sini, di bagian sini, dekatnya B ini. Oke, anggap saja ketemunya di sini. Sehingga kita dapat di sini ini jaraknya si A, sampai sini ya. Ini jaraknya si A, dan mulai sini sampai sini ini jaraknya si B. Secara konsep kita dapat bahwasanya jaraknya si A tambahin jaraknya si B itu nilainya 120 meter. Lah untuk jarak sendiri rumusnya kan SVT, sehingga ini velocity A kalikan time plus velocity-nya B kalikan time sama dengan 120 meter. Angkanya kita masukin. VA kan nilainya kan 4, berarti 4T ditambah 2T sama dengan 120 meter, kita dapat 6T sama dengan 120 meter. T-nya sama dengan ya 120 kita bagi 6, dapatnya 20 sekon. Selesai. Setelah itu untuk cari posisinya, tinggal kita masukkan ke rumus posisinya aja. SA sama dengan VA kalikan T, dan SB sama dengan VB kita kalikan T. Kita hitung ya. Ini jadinya VA-nya kan 4. 4 kalikan 20 sama dengan 80 meter. Satunya ini 2 dikalikan 20 sama dengan 40 meter. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 120 meter. Ya, sesuai ya. Sehingga kalau pertanyaannya kapan, jawabannya di 20 sekon, dan di mana mereka jawabannya adalah 80 meter dari A atau 40 meter dari B. Nih caranya. Atau mau kita pakai cara yang lebih cepat lagi, yaitu pakai konsep kayak gini. Jadi ketika A itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per second, artinya setiap detik A itu bergerak ke kanan 4 meter. Sedangkan si B setiap detik dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter. Artinya mereka akan saling bergerak mendekat dengan kecepatan ya, yang A 4 meter ke kanan, B 2 meter ke kiri, sehingga mereka mendekat 6 meter per detik. Karena 6 meter per detik dan jaraknya 120 meter ya, tinggal kita bagi aja 120
bagi 6 nilainya 20. Sehingga untuk kasus berpapasan cara cepatnya ini ya, jadi V totalnya tinggal kita tambahin V1 tambahin V2. Kayak gini. Terus kita masukkan ke rumus GLB, S total sama dengan V total kalikan T total. Sehingga kita dapat T totalnya sama dengan S per ini V1 tambah V2. Selesai. Ini yang kita pakai biasanya. Oke, kita aplikasikan ya. Jadi S-nya tadi 120 per V-nya 4 tambah 2 sama dengan 120 per 6. Ini bisa kita coret, dapatnya 20 sekon. Nah, hasilnya sama persis. Sehingga berikutnya kalau ketemu soal seperti ini, ya langsung pakai rumus ini. Jadi kalau berpapasan kita dapat V totalnya sama dengan V1 tambah V2. Oke, ini yang perlu kalian ingat-ingat. Tapi syaratnya satu, mereka harus bergerak bersamaan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan di kasus yang berikutnya. Yang kedua, untuk bergerak berpapasan tapi geraknya tidak bersamaan. Oke, kita ambil contoh. Misalkan nih, ini ada jarak A sama B juga. Sama ini A-nya di sini ya, B-nya. Kemudian A bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. B-nya dengan kecepatan 10 meter per sekon, jaraknya 400 meter. Pertanyaannya, jika A bergerak setelah B bergerak selama 4 sekon, maka pertanyaan sama ini, maka kapan dan di mana mereka bertemu? Kayak gitu. Oke, prinsipnya juga sama. Ini kan permasalahannya kan si A bergerak setelah B bergerak. Jadi B ini sudah bergerak selama T sama dengan 4 sekon. Nah, karena ini geraknya nggak bersamaan, kita nggak bisa langsung pakai rumus ini. Sehingga kita cari posisi baru di mana posisi A sama B ketika mereka geraknya udah bareng kayak gitu. Otomatis kita cari posisinya B dulu ya. S-nya B sama dengan VB kalikan T. Ini posisi B yang baru. Kan dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second selama 4 sekon. Kita dapat nilainya 10 kalikan 4 adalah 40 meter. Sehingga posisi barunya antara A sama B, ini B, ini A, ya, B itu udah maju di sini. Dan jaraknya ini adalah 40 meter. Kalau totalnya 400 meter, berarti jarak baru nilainya adalah 360 meter. Dan si A bergerak dengan kecepatan 8 meter per second, dan B bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Ini posisi barunya. Nah, kalau udah ketahuan gerak bareng seperti ini, bisa langsung kita masukkan rumus cepat tadi. S sama dengan V kalikan T, T sama dengan S per V total, ya. S-nya nilainya 360, kita bagi V totalnya 8 plus 10, nilainya 360 kita bagi 18. Jadinya kita coret 2, nilainya 20 sekon. Oke, kita cek. Sekarang jaraknya. S-nya A sama dengan VA kalikan T. Untuk S-nya B sama dengan VB kalikan T. VA nilainya 8, T-nya 20. Yang ini 10 kalikan 20. Kita cek hasilnya. 8 kita kalikan 20 nilainya 160. 20 kali 10 nilainya 200. Kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 360 meter. Nah, ini sesuai ya. Sehingga jawabannya untuk kapannya itu di T sama dengan 20 sekon. Untuk waktunya yaitu dari A ini 160 meter dari A, atau ini jangan dimasukkan 200 meter. Tapi oke lah, jawabannya si B kan 200 meter, tapi si B 200 meter ini kan dari posisi baru. Kalau dari posisi awal kan di sini. Sehingga ataunya 240 meter dari posisi B. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi caranya tinggal sama dengan pakai cara cepat.
yang kecepatannya dijumlah, bedanya cari posisi baru. Atau kalau misalkan kalian nggak mau pakai cara ini, bisa juga dengan cara lain. Cara kedua dengan cara teori, caranya seperti ini. Jadi tanpa mencari posisi barunya, kita sketsa lagi. Ini 8 meter per sekon, 10 meter per sekon, ya, jaraknya 400 meter. Oke, langsung kita cari posisinya ya. Langsung ini adalah jaraknya A ya, dan ini adalah jaraknya B. Ini posisi A, ini posisi B. Langsung kita pakainya gini. SA plus SB sama dengan 400 meter. Ya kayak ya kasus yang awal tadi. Tapi bedanya gini. Karena si B itu bergerak duluan, maka caranya gini. SA kan VA kalikan T plus SB kan VB kalikan T. Lah T-nya ini karena dia bergerak duluan, T plus 4 kayak gini sama dengan 400. Ya, karena B bergerak duluan. Ini kita selesaikan, kita masukkan angkanya. VA-nya kan nilainya 8 kalikan T tambah VB-nya 10 kalikan T plus 4 sama dengan 400. Oke, ini kita R mancur. 8T sama dengan 10T, ini plus ya. Tambahin 40 sama dengan 400. Kita selesaikan. 8 tambah 10, 18T sama dengan 40-nya pindah ruas. 400 kurangi 40, 360. T sama dengan 360 dibagi 18 sama dengan 20 sekon. Ya, hasilnya sama seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan bagian yang ini, kan ketika 40-nya pindah ruas ke kanan, jadinya kan 360, jadinya angka ini. Ya, sama aja. Ini cara lainnya. Oke, berikutnya soal masih tentang GLB. Ini udah selesai bagian yang berpapasan. Intinya kita dapat V totalnya adalah V1 tambah V2. Kita ke bagian berikutnya yang susul menyusul. Langsung saja. Yang kedua ini ada. Oke, contoh soalnya. Kita misalkan ada kucing dan tikus saling kejar-kejaran. Kucing bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dan tikus bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon pada jarak ini katakanlah 10 meter. Oke. Berarti sama pertanyaannya, yaitu kapan dan di mana mereka bertemu. Kayak gini. Jadi bisa kita misalkan kapan dan di mana mereka bertemu. Logikanya kalau ini kita teruskan, mereka akan ketemu di suatu titik di sini. Ketemunya ya. Sehingga kita dapat ini adalah perpindahannya tikus, S-nya tikus. Sedangkan kucing perpindahannya di sini lebih jauh lagi. Wah, ini perpindahannya kucing. Sehingga kalau kita logika, mereka akan ketemunya di sini ya. Maka perpindahannya atau jarak tempuhnya kucing dikurangi jarak tempuhnya tikus itu pasti nilainya 10 meter. Soalnya kucing kan dari sini sampai sini ya. Tikusnya cuma sini. Nilainya 10 meter. Kita masukkan lagi S itu kan VT, sehingga kita punya V-nya kucing dikalikan T min V-nya tikus kalikan T sama dengan 10 meter. Kita masukkan 5T dikurangi 3T sama dengan 10, kita dapat 2T sama dengan 10, T-nya sama dengan 5 sekon. Oke, kita cek ya untuk caranya masing-masing. S-nya kucing sama dengan V kucing kalikan T sama dengan 5 kalikan 5 sama dengan 25 meter. Untuk S-nya tikus sama dengan V-nya tikus kalikan T sama dengan 3 dikalikan 5 sama dengan 15 meter. Kalau kita selisih nilainya adalah 10 meter. Ya, sesuai ya, sehingga ketemunya itu di 25 meter dari posisinya si kucing dan 15 meter dari posisi awalnya si tikus. Dan si kucing berhasil menyusul tikus selama 5 second. Kayak gini caranya. Oke. Ini cara menggunakan konsep seperti ini. Kalau pakai konsep pakai rumus itu kayak gini. Kalau misalkan cara yang lebih cepat lagi ya kita tahu pakai logika tadi. Karena si kucing bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon, artinya tiap detik dia mendekat 5 sekon, sedangkan si tikus tiap detik menjauh 3 meter tiap sekon. Artinya antara kucing sama tikus itu kan ada, mereka mendekat ya. Si kucing bisa menyusul tikus sebesar 2 meter tiap detik. Kenapa 2 meter tiap detik? Karena ini bergerak 5 meter ke kanan, ya mendekat, sedangkan yang tikusnya 3 meter menjauh. Ya selisihnya kan 2 meter tiap detik. Atau bisa kita tuliskan sebagai untuk kasus susul menyusul,
S total sama dengan V-nya itu V total kalikan T total. Ya, kita dapat T totalnya sama dengan S total per V total, di mana V totalnya sama dengan mutlak V1 min V2. Kenapa ada tanda mutlak di sini? Tanda mutlak di sini menyatakan nilainya harus positif. Jadi selisih ya. Ini maknanya tanda mutlak itu selisih. Selisih kecepatan. Ya, kayak gitu. Jadi 5 kurangi 3 atau 3 kurangi 5 hasilnya harus positif ya. 5 kurangi 3 kan nilainya 2. Kalau 3 kurangi 5 kan hasilnya negatif 2. Itu kita positifkan karena yang diambil adalah selisih. Oke, contoh S totalnya kan nilainya 10 per V totalnya itu 5 kita kurangin 3 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 sekon. Ya, persis banget. Sisanya tinggal kita hitung untuk cari jaraknya tetap pakai SVT. Seperti itu aja. Ini kasus susul menyusul yang geraknya bareng. Berikutnya ya ada kasus yang mirip-mirip tetap susul menyusul tapi dengan konteks yang agak berbeda. Jadi ada jarak ini ya. Misalkan nih ada si A sama si B. Lagi-lagi si A sama si B, si Ahmad sama si Budi biasanya gitu ya. Ini bergerak dari posisi yang sama. Si A bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan B bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ya, seperti ini. Ini posisinya sama, posisi awal geraknya. Pertanyaannya adalah jika ya A itu bergerak setelah B bergerak selama 1 menit. Kapan dan di mana mereka bertemu? Gini, ya. Otomatis kan kita cari posisi baru di mana si A bergerak setelah B bergerak. Jadi B itu bergerak 1 menit dan di mana posisi barunya, kayak gitu. Kan nggak bisa kita kerjakan seperti ini. Sehingga kita cari posisinya B, S-nya B sama dengan V-nya B kalikan T, V-nya B kan 4, T-nya ini 1 menit. Karena 1 menit ya 60 detik ya. Harus SI, soalnya ini kan meter per second ya. Berarti dapat nilainya 240 meter. Kita dapat sketsa baru kayak gini. Ini si A, kecepatannya 10 meter per second. Sang di B di sini kecepatannya 4 meter per second. Ingat, untuk kasus susul menyusul, kecepatannya lambat harus di depan ya. Kan kalau misalkan yang di depan yang lebih cepat, otomatis nggak ketemu nanti tambahan. Oke, dapatnya ini jaraknya 240 meter. Langsung kita masukkan ke rumus jadinya, rumus cepatnya tadi. Untuk S sama dengan VT, maka kita punya T sama dengan S per V. Ya, ini total ya. Ini juga total, artinya totalnya nanti kita selisihin. 240 kita bagi dengan 10 min 4 sama dengan 240 per 6 sama dengan coret-coret 4 ya. Ketemunya di 40 sekon. Oke, kita hitung jaraknya. S-nya si siapa? A sama dengan VA kalikan T sama dengan VA nilainya 10 kalikan 40 nilainya sama dengan 400 meter. Untuk S-nya si B sama dengan V-nya B kalikan T. V-nya B nilainya 4 kalikan 40 sama dengan 160 meter. Oke, kalau kita selisih nilainya 0, 10 ini 4, ini 3 kurangi 1, 240 meter. Nah, sesuai ya. Sehingga jawabannya adalah mereka akan bertemu setelah 40 sekon ya, dan 400 meter dari posisi awal. Gitu aja ya. Untuk posisinya ini di 400 meter dari posisi awal. Kayak gitu aja. Jadi jangan pakai 160, enggak, 160 kan dari posisinya B yang baru ini. Seperti itu. Oke, kita coba ke kasus. Ini sudah selesai ya untuk kasus GLB dan GLBB. Jadi kalau susul menyusul, di sini saya tuliskan untuk V totalnya sama dengan mutlak V1 min V2 seperti ini. Jadi mudah sekali. Kita tambahkan satu kasus lagi biar kalian juga paham. Gimana kalau misalkan kasusnya itu GLB dicampur atau ditambahin dengan GLBB. Oke. Ini soalnya dari posisi yang sama A dan B bergerak bersamaan dengan kecepatan masing-masing 8 meter per second dan 0 meter per second. Sama kita sketsa kayak tadi. Ini ada si A di sini dan si B di sini. Di mana A kecepatannya 8 meter per sekon, ini 0 meter per sekon. Kemudian jika A bergerak dengan kecepatan konstan
sehingga ini langsung GLB. Kemudian sedangkan B dalam 4 detik kecepatannya menjadi 8 meter per second. Otomatis ini GLBB. Pertanyaannya tetap sama, maka tentukan kapan dan di mana B menyusul A. Oke. Ini triknya juga sama sebenarnya dengan konsep yang awal. Otomatis karena mereka bergeraknya bersamaan, ya, ini sama-sama gerak. Bedanya si A kan GLB. Jadi si A ini di posisi yang sama langsung bergerak dengan kecepatan tinggi, yang B ini dia diem dulu. Contoh kasus nyata, biasanya kalau ada di lampu merah gitu ya, ada motor yang berhenti di sini, atau mobil berhenti antri gini, ya di lampu merah. Kemudian ketika lampu ini berubah menjadi hijau lampunya, kan si motor pertama ini langsung bergerak dari kecepatan diam. Dan di waktu yang bersamaan, ini ada orang yang udah nunggu dari di belakang ini, nunggu pelan-pelan ketika dia di posisi yang sama, dia punya kecepatan, tapi udah pas hijau, jadi dia langsung bergerak. Contoh kasus seperti ini. Oke, jadi tetap sama, mereka bertemunya ada di suatu tempat di sini. Maka kita punya ini sebagai jaraknya si A, dan ini jaraknya si B, S-nya B. Nah, karena mereka bergerak bareng, otomatis kan waktunya juga sama, jaraknya juga sama nanti. Cuma bedanya kan si A kan bergerak duluan. Oke, kita cek dulu percepatannya. Definisi percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Kayak gini. Ini kan dari kecepatan 0 menjadi 8 meter nih ya. Kecepatan 0 menjadi 8 meter per sekon selama 4 detik. Maka perubahan kecepatannya kan V2 min V1 per delta T. Kecepatan 2-nya 8 min 0 per 4. Nilainya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Kita masukkan di rumus GLB dan GLBB di konsepnya ini. Maka dari sini kita dapat jaraknya A sama dengan jaraknya si B. Kita masukin si A kan GLB, maka langsung VA kalikan T sama dengan SB ini kan GLBB. Jadinya S-nya GLBB itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti ini V0B, punya B ya, kalikan T plus setengah AT kuadrat. Oke, masukin angkanya, VA-nya nilainya 8T sama dengan ini kan 0T plus setengah, ini 2T kuadrat. Bisa kita coret, dapat kita 8T sama dengan ini 0 tinggal T kuadrat. Ini bisa kita coret T-nya, dapat T sama dengan 8 sekon. Oke, udah ketemu. Kita masukkan ke S ya, kita buktikan. S-nya A sama dengan VA kalikan T, V-nya A nilainya 8, T-nya nilainya 8 sama kali 8 nilainya 64 meter. Untuk S-nya B sama dengan V-nya B kali T, ya. Oh, sorry. Untuk B kita pakainya GLBB, jadinya V0BT plus setengah AT kuadrat. Ini rumus GLBB ya, yang wajib dihafalkan. 0 kalikan T plus setengah 2, T-nya berapa mana? Oh, T-nya tadi 8 ya, 8 kuadrat. Jadinya ini 0 ya. Setengah kalikan 2 kali 8 kuadrat. Ini kita coret, nilainya 64 meter. Ya, ini nilainya sama. Soalnya kan pasti sama ya. Oke, itu aja penjelasan tentang GLB kasusnya dan tambahan gimana kalau GLB ditambahin dengan GLBB. Itu aja untuk hari ini. Semoga diberikan kemudahan dan pemahaman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Saya Hirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.